wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, yaitu di mana kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita pelajari di minggu lalu. Ya, sebelum itu mari kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim Wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Amin. Baik. Baik. Ini tuh sudah belum Bu ya? Yang kosakata ini. Belum, Ustaz. Belum ya? Kemarin hanya sebatas membahas tentang ini Bu ya. Domir-domirnya saja yang digabungkan dengan kosakata ya. Kemarin ada ini kan ya, ada PR, yaitu dari kata apa? Madrasatun. Nah, coba dari digabungkan dengan berbagai domir dengan huwa jadi apa? Madrasatuhu. Madrasatuhu. Habis itu dengan hiya. Madrasatuhuma. Burasa. Madrasatuhuma. Dengan hiya. Madrasatuha. Dengan dia berdua. Madrasatuhuma. Madrasatuhuma. Habis itu dengan mereka laki-laki. Madrasatuhum. Madrasatuhum. Dengan mereka perempuan. Madrasatuhunna. 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 Habis itu kamu laki-laki. Madrasatuka. Madrasatuka. Terus kamu perempuan. Madrasatuki. Habis itu kamu berdua. Madrasatukuma. Habis itu kalian laki-laki. Madrasatukum. Madrasatukum. Terus kalian perempuan. Madrasatukunna. Madrasatukunna. Habis itu sekolahku. Madrasati. Madrasati. Madrasatuki. Madrasati. Habis itu Saya apa ya mau Mi?
Sekolah kami Madrasatuna. Madrasatuna. Baik, seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ini, yaitu ada soal sabir, ya, yaitu beberapa daripada kosakata, ya. Nah, di sini pertama ada kosakata rumah. Nah, rumah itu bahasa Arabnya adalah manzilun, ya, manzilun, manzilun. Nah, di sini manzilun, tapi juga bisa apa kosakata rumah untuk yang lainnya selain Baitun. manzilun? Itu Mansil. Baitun, betul. Baitun. Jadi bisa manzilun, bisa baitun ya. Oke. Di mana rumahmu? Aina manziluka atau aina baituka? Ya, misalnya rumahku berada di kota, ya, manzili fil madinati. Nah, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu lampu. Lampu bahasa Arabnya adalah Misbah. misbahun. 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 Ya, misalnya lampu di atas tanah. Al-misbahu fauqal ardi. Kan ya. Kalau lampu di atas tanah kan lampunya tidak nempel ya. Nah, dari itu menggunakan fauqo. Habis itu ada paku. Paku bahasa Arabnya mismarun. 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 Mismarun itu artinya paku. Nah, kalau misalnya ada paku, pasti ada apa itu alat yang lainnya? Dinding. Bukan. Paku Yaitu palu. 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 Oh, Ya, palu. kalau ada paku pasti ada palu. Ya, oke. Apa bahasa Arabnya palu? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ustaz. Bahasa Arabnya palu itu adalah mitorokotun. Ya, mitorokotun itu artinya palu. Ya, mitorokotun. 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 Ya, yaitu artinya adalah palu. Mitorokotun. Baik. Habis itu ada kasur. Kasur itu bahasa Arabnya hasyiyatun. Hasyiyatun. Nah, sebenarnya kasur ini selain hasyiyatun ada yang lebih terkenal ya. Yaitu adalah apa? Ada yang ingat? Sarirun. Itu ranjang ya. Entah ranjangnya dari besi atau dari kayu. Ya. Nah, kalau misalnya kasur itu adalah firoshun. Nah, itu selain hasyiyatun ya. Jadi dia seperti manzilun memiliki dua kosakata. Bisa hasyiyatun, bisa firoshun.
Ya. Mm-mm. Ini bahasa Arab daripada kasur, yaitu hasyiyatun atau juga firoshun. Tapi kalau misalnya ditanyakan mana yang lebih sering digunakan, yang lebih sering digunakan itu yang firoshun, ya. Oke. Baik, selanjutnya itu ada selimut. Selimut bahasa Arabnya ini juga ada dua ya. Yang pertama itu lihafun, 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 ya lihafun. Mm-mm. Itu yang pertama, lihafun. Adapun yang kedua itu adalah disarun. Sarung. Disarun pakai abata sa, ya pakai sa ya. Disarun, Sarung. disarun, ya. Disarun itu juga bahasa Arab daripada selimut. Ya, jadi selimut juga ada dua, bisa lihafun, bisa juga disarun, ya. Disarun. Oke. Selanjutnya, jadi di sini kita ulangi apa bahasa Arabnya rumah, Baitun. Manzilun. Manzilun. atau manzilun. Manzilun. Habis itu lampu, Misbahun. 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 Habis itu paku, Mim. Mismarun. 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 Habis itu palu, Miqraqatun. Rokotun. mitorokotun. Habis itu ada kasur, Hasyiyatun. Kasur. Hasyiyatun. hasyiyatun, atau Firash. Firoshun. firoshun. Selimut, Lihafun. Lihafun. lihafun, atau Disarun. disarun. Habis itu sudah ya. Oke, yaitu tirai atau kelambu. Ada yang tahu kelambu? Oh. Kalau tirai Nutup tahu tempat ya? tidur. Ya, Anti nyamuk. itu seperti penghalang ini ya ketika tidur itu. Ya, supaya nyamuk tidak masuk ya, itu kelambu. Ya, seperti itu. Nah, itu bahasa Arabnya adalah namusiyatun. Ini lumayan ya. Namusiyatun. Namusiyatun. Yaitu arti daripada apa? Lambu. Kelambu. Namusiyatun. Namusiyatun. Hmm. Nah, itu bahasa Arab daripada kelambu. Selanjutnya yaitu rumput. Rumput di sini bahasa Arabnya adalah mushbun. Usbun. Mushbun. 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 Ya, yaitu Usbun. rumput. Rumput. Rumput mushbun. Baik. Terus selanjutnya di sini ada bunga. Nah, bunga bahasa Arabnya zahrotun. 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 Ya, rumput mushbun. Terus bunga zahrotun. Zahratun. Zahrotun. Habis itu kalau pohon kemarin apa Bu bahasa Arabnya pohon? Jaratun. Betul, syajarotun. Ya kalau bunga zahrotun, kalau Zahrat. pohon syajarotun. Oke. Selanjutnya di sini ada sepeda. Nah, ini sepedanya maksudnya sepeda goseh ya.
Sepeda apa namanya? West. Ya. West. Nah, bahasa Arabnya itu adalah darrojatun. 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 Darrojatun itu Darroj artinya adalah sepeda. sepeda. Nah, kalau misalnya sepeda motor, apa arti bahasa Arabnya motor? Bahasa Arabnya adalah jawalatun. Jawalatun. Mana? Jawalatun itu artinya adalah apa, Bu? Sepeda motor. Sepeda Motor. motor. Jadi ada yang sepeda biasa, yaitu darrojatun, dan juga ada sepeda motor, yaitu jawalatun. Itu ya. Baik, apa bahasa Arabnya rumah? Manzilun. Manzilun. Manzilun atau Baitun. baitun. Habis itu lampu, Bahun. Misbahun. bahun. Bahun. Habis itu paku, Mismarun. 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 Habis itu palu, Mitrokotun. rokotun. Habis itu kasur, Hasyiyatun. 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 Atau Firosyun. firosyun. Habis itu selimut, Lihafun. ihafun atau Disarun. Harun. disarun. Di atau di? Apa? Li atau di? Di. Dal, di. Dal ya. Disarun. Habis itu tirai atau kelambu, Namusiyatun. namusiyatun. Habis itu selanjutnya rumput, Usbun. ushbun. Usbun. Habis itu Ushbun. selanjutnya bunga, Zahrot. Zahratun. Zahratun. zahrotun. Habis itu sepeda, Darrot. Darrojatun. darrojatun. Kalau sepeda motor, Jawalatun. Walatun. jawalatun. Ya, baik. Ini sudah saya foto ya. Mismarun. Itaraqatun. Hasyiyatun. Firosyun. Lihafun. Itharun. Namusiyatun. Selanjutnya kita akan coba menerjemahi ini. Ya. Oke. Li manzilun artinya apa? Ini Milik siapa? Masa milik siapa? Saya mempunyai milik siapa itu ya? Saya memiliki. Saya memiliki rumah ya. Saya memiliki, ini tanda bacanya salah kayaknya ya. Oh, pantesan. Iya. Ini Iya. tanda bacanya salah, Bu ya. Oke. Li manzilun artinya Saya mempunyai rumah. saya mempunyai rumah atau saya memiliki rumah. Manzili fil qaryati artinya Rumah saya di kota. kampung. rumah saya berada di dalam desa atau kampung. Qaryah itu artinya desa ya. Rumahku berada di dalam desa. Terus fi manzili
Misbahun kahrubaiyun. Artinya, Di rumahku dalam Manzili rumahku terdapat Lampu. lampu lampu apa? kahrubaiyun. Kahrubaiyun apa ya? Kahrubaiyun artinya listrik. Berarti artinya lampu Ah, listrik. Misbahun kahrubaiyun. Artinya adalah lampu lampu listrik. Kahrubaiyun artinya Listrik. listrik. Kahrubaiyun. Selanjutnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal laka misbahun. Nah, ini artinya apa? Apakah kamu mempunyai lampu? Apakah itu Betul, lampu? apakah kamu mempunyai lampu? Habis itu, aina misbahuka? Di Di mana mana lampu kamu? lampumu? Di mana lampumu? Ahada misbahuka? Apakah ini lampumu? Apakah Apakah ini lampumu? Hal fi misbahika zaitun? Apakah di di lampumu ada ada minyak zaitun? zaitun? Apakah di dalam lampumu terdapat, apa artinya zaitun? Minyak. Minyak. ini Buah minyak. zaitun. Minyak ya. zaitun. Ya, zaitun itu artinya minyak ya. Oke. Hal fi misbahika zaitun? Ya, gak mesti minyak Nggak mesti zaitun minyak Bu zaitun. sebenarnya. Oh gitu. Ini diartikan minyak apa aja ya. Memang kalau untuk lampu minyak itu harus pakai minyak zaitun Bu ya. Enggak. Banyak lah Iya. kenalan ya. Enggak kan? Enggak mesti. Iya. Ya kali ini. Minyak zaitun enaknya ya buat masak ya. Kalau di sini buat Oke. pijat. Iya, buat Ya. pijat juga. Halfi ini memang terjemahnya minyak ya zaitun itu. Jadi kalau minyak zaitun disebutnya beda lagi ya. Hmm? Kalau Buah minyak zaitun. zaitun jadi Ya, kenapa ada buah namanya zaitun yang mungkin karena bisa didedikasikan atau dimanfaatkan ke arah minyak ya, seperti itu. Tapi memang secara terjemah juga artinya minyak gitu. Misbahika. Apakah misbahika? Apakah di dalam lampumu terdapat minyak? Di dalam lampumu ya di dalam misbahika lampumu. Kenapa kohi? Kenapa enggak hu? Kenapa enggak misbahuka? Kenapa? Ada fi huruf jar. Karena ada fi-nya, betul. Karena ada huruf jarnya, ya kan? Selanjutnya ya Maryamu, artinya wahai Maryam. Anti tilmizatun artinya seorang murid. kamu adalah seorang murid Tanda perempuan. bacanya salah juga ya? Iya, ini banyak yang salah Bu ya tanda bacanya. Kita fokus ke terjemahnya ya, bukan tanda bacanya. Kalau yang menunjukkan pertanyaan, berarti di situ ada kata tanyanya kayak hal, terus aina. Nah, itu pasti mengarah ke pertanyaan. Tapi selama tidak ada hal seperti itu, ya berarti bukan pertanyaan. Oke. Laki kitabun wa kurrosatun ala maktabiki. Artinya? Kamu mempunyai buku Kamu mempunyai buku dan buku Kursi di tulis atas tulis meja. di atas mejamu. Hapus ya. Tulis Selanjutnya azalika kolamuki artinya Apakah itu itu pen kamu? apakah itu pulpenmu? Itu ya. Hal fi mahfazotiki mibrotun. apakah Apakah di dalam
Apakah di dalam Tasmu ada rautan? Apakah di dalam apakah di dalam tasmu tasmu ada rautan? lautan? Ya. Apakah Apakah di dalam tasmu terdapat rautan? Nggak tahu, coba. Oke. Selanjutnya, halimatun khodimatun fi manzili. Artinya, Halimah pembantu di rumah saya. Halimah ialah seorang pembantu yang berada di mana? Rumah Rumah saya. Laha minasyatun alal haiti. Artinya, saya mempunyai dia memiliki minasyatun sapi kemoceng, ya? minasyatun artinya apa? kemoceng. Betul, kemoceng. Ya. Dia Di memiliki kemoceng di atas Di dinding, di dinding. atas dinding. Ghurfatuha bijanibil matbahi. Artinya, Kamarnya Di di kamar, samping di dapur. ruangannya. kamarnya ini mengarah ke kamar ya. Artinya, kamarnya kamarnya berada di samping Dapur. Matbahi. di samping apa? Dapur. Di samping Dapur. dapur. Laha sarirun wasundukun fi ghurfatiha. Artinya, Dia mempunyai tidur tempat tidur, dia mempunyai kasur kasur, dan lemari lemari di kamarnya. Di dalam kamarnya. di dalam kamarnya. Seperti itu ya. Kelempar ya? Enggak ada, Bu. Ini lagi moto. Kalau saya kelempar, ininya share-nya hilang juga ya. Ustadz, Share. bijanibil itu di samping gitu ya Ustadz ya? Iya, di samping. yang mana nih? Matbahi artinya Dapur. dapur. Kenapa khi? Karena ada bijanibi. Ya. Oke, di sini ada al-kharitatu alal haiti. Artinya, Peta ya, harita tuh ya. ya betul. Yaitu sebuah peta terdapat di atas apa? Dinding. 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 Ya, peta. Habis itu, hal alal haiti mismarun artinya, Apakah di atas dinding apakah di atas dinding terdapat paku. terdapat paku? Naam alaihi mismarun artinya, ya di atasnya ada paku. Ada paku. ya di atasnya terdapat paku. Oke. Terus halit takwimu, ini kenapa kok alaihi? Kenapa alaihi? Alaihi ini kembali kemana? Haiti. Betul, kembalinya kepada al-haiti. Ya, karena ha itu untuk muzakkar, maka dia menggunakan alaihi.
Halit takwimu mu'allakun alal mismari. Artinya, Apakah Apakah kalender kalender aku mu'allakun artinya apa? Mu'allakun. Mu'allakun itu artinya digantung. Ya. Apakah kalender digantung di atas? Mu'allakun. Digantung. Digantung. Ya, kepada gitu ya Ustaz ya, pada paku gitu ya. Iya, di Ala. atas paku. Oh, di atas ya. Ini ya. At-taqwimu mu'allakun alal mismari. Artinya kalender itu digantung di atas paku. Naam, huwa mu'allakun alal mismari. Iya. Ya, Dia. digantung di atas paku. Nah, dianya ini kembali kemana? Kalender. Betul, kembali ke kalender. Terus, madza ala hasyiyatiki artinya? Apa di atas Jadi atas Asyas Kasur. Betul, kasur. Apa yang berada di atas kasurmu? di atasnya Di atas alaiha. Kenapa kok ha? muannas. Ya, karena hasyiyah mu'an. Nah, coba kalau misalnya saya ganti hasyiyahnya jadi madza ala firoshika, ala firoshiki, maka jadinya apa? Alaihi. Ya, kalau misalnya pakai firosh, maka alaihi. Tapi kalau pakai hasyiyah, maka jadi alaiha. Alaiha lihafun wa namusiyatun artinya Di atas dan kelambu. selimut. di atasnya terdapat selimut dan Kelambu. kelambu. Selanjutnya, madza fi jaybiki, ya maaf, madza fi jaybika artinya Ada di kantong, di dalam kantong. yang ada Apa? Ada di dalam satu. apa yang berada di dalam sakumu. Terus fi jaybika qalamu hibrin artinya Dalam Di dalam sakumu pulpen warna. tinta. di Tinta dalam warna. sakumu terdapat pulpen Pulpen tinta. Saat ini kan pertanyaannya sakumu ya. Iya, fi Jawabannya jaybika. sakumu juga ya. Ini Dia yang nanya, dia yang jawab gitu Ustaz ya, mungkin maksudnya. harusnya JB ya. Yang lebih cocoknya ya. Yang lebih cocoknya pakai VJB. Mungkin ini yang jawabnya bukan orang yang dia tuju ya, bukan kamunya, tapi yang jawabnya mungkin orang lain ya, temennya. Ini gitu maksudnya. Mungkin VJB. VJB. Ini harusnya ada titiknya ya, tapi ini enggak kesampaian di tulisannya. VJB qalamu hibrin. VJB kan. masa Ustadz,
Iya. Afwan, mau bertanya sedikit. Tadi yang ini ya, yang madza ala khasyatiki itu dia tetap alaiha. Tapi kalau misalnya diganti misalnya madza ala firashi, maka jawabannya jadi alaihi. Iya. Kenapa kalau hu bisa berubah jadi hi, tapi kalau ha tetap ha? Karena sebelumnya sudah di ini ya, apa namanya, sudah disinggung, sudah dibahas bahwasanya untuk domir hu, ya domir huwa, ya ketika disambungkan dengan ala atau ya itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan yaitu sebelumnya. Ya kalau misalnya sebelumnya itu huruf jar, maka jadi alaihi. Nggak, saya paham. Tapi kalau yang untuk hiya dia nggak berubah, nggak bisa berubah ya Ustadz ya. Nggak bisa. Tetap harus alaiha gitu ya. Tetap Walaupun harus ada huruf alaiha. jar di depannya. Iya, tetap harus alaiha. Kayak gitu ya. Yang bisa berubah itu satu-satunya itu hanya apa? Ala. Ya, hanya hu saja. Ya, selain itu tidak bisa berubah. Kayak misalnya kita buna dengan alaina, apakah nanya itu bisa berubah? Kita buna, terus kitabnya diganti sama alaina. Apakah nanya berubah? Tapi jadi kita buna gitu. Alaina. Ya tetap, ya meskipun pakai ala jadi alaina, tetap na ya, nggak bisa ni. Ya, kayak gitu. Jadi yang bisa berubah itu hanya hu saja. Oh. Ustadz tanya yang kolamu hibrin Ustadz. Itu memang bukan kolamun hibrin ya, kolamu hibrin ya. Bukan. Itu kaidah apabila nanti Ibu baru belajar ini di level 2. Ya, ada kaidah namanya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ketika disatukan, ini kan awalnya dua kosakata ya, kolamun dan hibrun. Kolamun artinya pulpen, hibrun artinya tinta. Nah, ketika dua kosakata itu digabungkan, ya, maka kosakata pertama dia menjadi yang awalnya tanwin jadi apa namanya? Jadi harokat biasa, ya misalnya kolamun berarti menjadi kolamu. Yang kosakata kedua itu diwajibkan menjadi kasrotain, gitu ya. Seperti itu. Itu ada kaidahnya tapi nanti belajar di level 2. Ya, Ustaz. Gitu ya. Kolamu hibrin. Kalau misalnya dia tanpa alif lam, ya, kolamu hibrin, maka menggunakan kasrotain. Tapi kalau misalnya menggunakan alif lam, kayak misalnya pintu masjid, babul masjidi, nah maka dia menggunakan kasroh biasa. Ada alif lam. Itu namanya penggabungan dua kosakata menjadi satu kesatuan. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi misalnya pintu masjid, babul masjidi. Nah, itu yang terfokus untuk kosakatanya itu mengarah kepada babnya atau kepada masjidnya. Misalnya itu barangnya berupa pintu atau berupa masjid? Pintu. Kalau misalnya pintunya tiba-tiba dicopot, pintu masjid untuk diperbaiki misalnya. Dicopot, apakah namanya tetap pintu masjid? Tetap. Enggak. Tetap ya. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, untuk pemfokusan barangnya itu untuk kosakata yang pertamanya yang di depannya ya, bukan yang keduanya. Kayak gitu. Nanti Ibu belajar di level 2. Oke, ini sudah. Terus ini coba. Mada fisahati ustazin. Nah, ini juga sama ya. Yaitu kayak kaidah yang tadi ya, sahati ustazin. Tapi ini
untuk kosakata pertamanya dia bukan menggunakan dhammah tapi menggunakan kasroh. Kenapa? Karena di situ ada huruf jar. Jadi untuk kosakata pertama ini untuk harokatnya disesuaikan ya. Apakah sebelumnya itu ada huruf jar atau tidaknya ya. Nah, kalau misalnya tidak ada huruf jar ya dan juga dia bukan sebagai maf'ulun bih, nanti Ibu belajar juga di level 2 ya, maka dia berharokat dhammah. Tapi kalau misalnya ternyata ada huruf jar, maka dia berharokat kasroh. Itu ya. Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Pisah hati ustadzin. Artinya apa di sini? Halamannya ustadz. Ya, ini yang menjadi benda ini halamannya atau ustadznya? Halamannya. Halamannya ya, kalau misalnya ustadznya lagi berlibur kemana misalnya, lagi main. Terus dia hanya ditempati oleh misalnya anak-anaknya sama misalnya hanya dengan pembantunya misalnya ya. Apakah itu tetap halaman ustadz atau berubah identitasnya? Tetap Ustaz. Tetap ya, meskipun ustadznya tidak ada. Gitu ya. Paham kan, Bu? Yes. Ya, ya. Saya lupa. Waduh, gimana? Ya, nanti secara rincinya di level 2 ya. Gitu. Oke, ini artinya apa nih madza fi sahati ustadin? Apa Apa yang yang ada di halaman Ustadz? halaman Ustadz? Ini maksudnya halaman rumah ya, seperti itu. Apa yang berada di halaman ustadz? Ya, dalam kurung halaman rumah. Ya. Fiha ushbun wa zahrotun. Nah, Di ini dalam- artinya apa nih? Di dalamnya Di dalamnya terdapat rumput dan bunga. Di dalamnya terdapat rumput dan juga bunga. bunga. Rumput dan bunga. Terus limanil kolamu artinya Ya, siapa pulpen itu? ya punya siapa pulpen ya? Pulpen tersebut. Huanya kembali kepada Kolamun. al-kolamu. Terus litil midhi ya. Dia kembali Punya murid. kepada Dia itu milik siapa? Murid. Murid. Milik murid. Ya, milik seorang murid. Tilmizi. Oh, karena huwa ya Ustaz. Kenapa tilmizi? Bukan. Hah? Karena huwa ya Ustaz. Bukan, huanya itu karena al-kolamu ya. Di-nya itu karena Oh, karena Huanya itu ya. karena al-kolamu. Karena Coba al-kolamu kalau ya. misalnya saya ganti al-kolamunya jadi al-kurrosatu. Maka huanya ini apa? Hiya. iya. Iya. Hiya litil mizi. Ya, tilmizinya mah udah beda urusan ya dengan huanya. Itu ya. Gitu. Selanjutnya, aina darrojatuka artinya Di mana sepedanya? Mana sepedanya, sepeda kamu, kamu darrojati fil baiti artinya Sepeda saya di dalam rumah. sepeda saya terdapat di Rumah. Di rumah. Saya. dalam rumah. Berarti Oke. sepeda berada di dalam. Kalau misalnya darojatukanya ini diganti dengan huwa atau hiya, maka mana yang paling cocok, huwa atau hiya? Huwa. Hiya. Huwa atau hiya? Jatuh. Huwa. Rojatun kan berarti hiya. Nah, betul, hiya karena darrojatun. Jatuh. Maaf, hiya. Ya. Jadi yang terhitung itu bukan masalah persoalan orangnya ya, darrojatuka, jangan mentang-mentang laki-laki pakai huwa. Ya, tapi lihat ke bendanya. Bendanya itu mu'annas atau muzakkar. Ya, kalau bendanya muzakkar,
Ya, maka huwa kalau bendanya mu'annas maka hiya. Gitu ya. Iya. Hal li Aisyata manzilun. Ini Apakah milik Aisyah rumah ini? Milik Aisyah apakah Aisyah rumah. memiliki rumah? Nah, nanti pasti ada yang bertanya, ini kenapa Aisyata? Kenapa kok nggak Aisyati? Padahal li, ya. Nanti ini juga dibahas, masih lumayan jauh ya. Nanti ya Bu ya. Soalnya kalau pembahasan ini sangat dalam Bu, dan butuh waktu sejam. Ya, nanti ada waktunya. Ya, yaitu mengapa apakah Aisyah memiliki rumah? Ya, na'am laha manzilun. Iya, bahwasanya dia memiliki rumah. Habis itu hal misbahu manzilin. Nah, ini sama kayak tadi ya, qalamu hibrin ya. Sahati ustazin. Nah, ini misbahu manzilin. Ya, hal misbahu manzilin fauqal maktabi artinya Apakah lampu rumah di atas meja. apakah lampu rumah itu terdapat di atas meja? Naam wa fauqahu artinya ya dia di Betul. Dia di Iya, atasnya. di atasnya. Di atas. nah huanya ini kembali kemana? misbahu Misbahu manzil. Huanya kembali kepada misbahu ya, misbahu manzilin. Fauqahu hunya kembali ke Al-Maktabi. al-maktabi ya. Naam huwa fauqahu. Singkat ya. Seperti itu. Oke, ini saya ada azan dulu Bu ya, sejenak. Mau nak ambil yang cak? Ini alamat naik. Alamat naik yang. Alamat naik itu dikirim bukan di hotel. Ida ala hasiyatiki alaiha rifafun wa musim. Ini kirimkan ke alamat Jalan Pahlawan Telaga. Mada fi jaybika qalamun hibrin. Mada fi sahati ustadin fiha usbun wazin. Asa bisa. Ada
itu baik beberapa kali dan iya ada Mbak Diandra Kang ini bagus sekali itu Awi. Baik. Kita lanjut Bu ya. Ustaz, mau tanya dulu, yang 5 nil kolamu tadi artinya apa ya Ustaz? Artinya punya siapa pulpen tersebut? Oke, atau milik siapa bisa. Di sini hal misbahu manzilin fauqal maktabi, apakah lampu rumah Rumah berada di di atas meja, ya kan ya, artinya ya. Naam huwa fauqahu, iya, dia berada di atasnya, gitu ya. Oke. Kenapa Mungkin huwa? Ya, itu kembalinya kepada misbahu manzilin. Ya. Kenapa hu? Ya, itu dikembalikannya kepada ya karena al-maktabi. Ya, karena ya muzakkar. Ya, dari itu menggunakan hu. Ya. Kalau misalnya contohnya ininya misbahu manzilinnya diganti menggunakan menggunakan apa ya? Apa Bu kira-kira? Misalnya ini ya, saya pertanyaannya hal alish syajaratu alal ardi ya. Nah, terus naam. Iya. Naam Iya. titik ala titik. Maka ini bagaimana nih? Naam ala apa? Iya, ada. Naam pakai hu atau hiya? Iya. Iya. Hiya ala pakai alaihi atau alaiha? Alaihi. Alaihi. Naam hiya alaihi. Nah, seperti ini ya. Oke. Maaf Ustadz, Iya. Ustadz harfu jar yang ketika dia ketemu domir huwa itu dia menjadi kasroh hanya pada bentuk ala ya Ustadz? Enggak. Ya, fi. Oh iya. Jadi gini Bu ya, untuk pertama itu disesuaikan dengan huruf jar atau tidaknya. Itu yang utama. Terus yang kedua, tapi lebih utama lagi, itu disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Ya, jadi kecocokan dengan harokat sebelumnya. Nah, kalau misalnya harokat sebelumnya itu kayak misalnya menggunakan ya sukun, alaihi, atau fihi, itu kan sebelumnya ya sukun ya. Ya, Ustaz. Nah, itu maka dia menggunakan hi. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu menggunakan apa namanya fathah atau dhammah, ya maka dia menggunakan hu. Baik, Nah, baik. soalnya
dirasa ketika fauqohi lebih enak mana Bu didengar antara fauqohu dengan fauqohi? Iya, fauqohu sih memang. Dan Fauqohu. ada juga fauqohi. Ya. Heeh. Kayak kurang nyaman ya kalau fauqohi Bu ya. Iya. Heeh. Nah, gitu ya. Terus juga apa disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Pokoknya kalau harokat sebelumnya itu identik dengan ya, sukun, ataupun dengan domah, maaf, ya sukun dengan atau dengan kasroh, ya fi kita bihi. Nah kalau misalnya identik sebelum haknya itu sebelumnya ya sukun dan juga kasroh, maka setelahnya itu hi. Ya, tapi kalau sebelum harokat haknya itu dia domah ataupun fathah, maka harokat setelahnya itu harokat haknya adalah hu. Itu ya. Kayak misalnya, kan ada janiba, ada bijanibi. Nah, itu bisa dua-duanya ya, bisa janiba, bisa bijanibi. Artinya sama-sama di samping. Ya, kalau misalnya janiba, maka hu atau hi? Janiba. Janiba, Janibahu. hu. Kenapa? Karena ya lebih cocok ya, karena harokat sebelumnya itu fathah. Tapi kalau misalnya pakai bijanibi, maka Jadi hi. hi. Ya, karena kecocokan dengan harokat sebelumnya itu adalah apa? Ya, karena kasroh ya, bijanibi. Ya, jadi kalau harokat sebelumnya kasroh, maka dia haknya itu dengan hi. Tapi kalau harokat sebelumnya itu fathah janiba, maka harokat haknya itu dengan hu. Gitu ya. Bijanibi yang- berarti dua huruf jar ya Ustaz ya itu. Janiba itu dia zorof ya, bukan jar Bu ya. Huruf ya. Yang huruf jarnya tuh yang mana? Yang bi. Bi-nya ya. Siapa? Oke. Ini. Ini sampai halaman berapa ini? Yang Ustaz? Ada 3. Ntar Bu ya, saya lihat dulu batas ujian pertengahan sampai mana. Untuk menentukan ini Bu, ujian pertengahannya itu di pertemuan 8 atau 9. Bentar ya. Oh iya. Ternyata sampai situ. Oke. Oke. Oke, dari sini insya Allah untuk ujian pertengahannya di pertemuan 8 Bu ya. Berarti 2 minggu lagi. Oke. Kok nggak semangat Bu? Aduh. Ya Ustaz. Ya. Insya Allah. Gampang.
Dari tanggal 13 ya. Ini kan pertemuan 6. Minggu depan pertemuan 7. Nah, minggu depannya lagi itu ujian 13. pertengahan. Ya. Ujiannya gimana, Ustadz? Nanti ya sebelum ditutup saya jelasinnya. Oke. Oke. Nah, ini selanjutnya mungkin ini sebelum penutup kita akan mempelajari yaitu angka, ya. Mempelajari angka. Nah, ini angka ini sangat berkepanjangan karena kita akan mempelajarinya sampai ribuan ya Bu ya. Jadi harus kuat. Ya. Nah, ini angka satuan untuk muzakkar, terus angka satuan untuk muannas, ya, sampai ujung sini halaman-halaman terakhir itu baru angka ribuan, ya. Biasanya dari pengalaman level-level 1 sebelum-sebelumnya, ya itu paling kesulitan ya di angka di atas puluhan, ratusan, sama ribuan. Kayak gitu. Tapi ya harus bisa ya. Insya Allah, Ustadz. Oke, selanjutnya di sini ada yaitu kita akan mempelajari angka. Jadi angka itu dibagi menjadi 2 ya, sebagaimana kosakata, yaitu ada mudzakkar dan juga ada muannas. Nah, yang kita pelajari sekarang itu kita berfokus kepada apa? Kepada angka mudzakkar saja, ya, angka mudzakkar. Yaitu di sini coba kita bisa baca ya, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Gitu ya. Nah, untuk angka mudzakkar kita lihat ya. Untuk angka 1 dan 2 di sana tidak terdapat tak marbutoh. Jadi artinya untuk 1 dan 2 ya dia mengikuti sifat mudzakarnya ya. Wahidun ya. Habis itu isnani. Nah, dia mengikuti sifat mudzakarnya. Ya. Nah, adapun bilangan 3 ya, bilangan 3 sampai 10 ya. Sampai 10 kita lihat di sini semuanya ada tak marbutoh. Ya, lihat Bu ya. Ada nggak Bu semuanya nih? Ada, Ya. Ustaz. Ada ya. Dari salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, semuanya ini terdapat tak marbutohnya. Ya. Nah, bisa diisyaratkan bilangan 3 sampai 10 itu bersifat apa? Bersifat berbalik ya. Ingat ya, bersifat berbalik. Jadi kalau mudzakkar 3 sampai 10 karena bersifat berbalik, maka harus ada tak marbutoh. Nah, nanti juga muannas gitu Bu ya. Muannas 1 dan 2 dia mengikuti sifat muannasnya. 3 sampai 10 dia bersifat berbalik. Malahan yang muannas 3 sampai 10-nya tidak ada tak marbutoh. Tidak ada tak marbutohnya. Gitu ya. Gimana Ustaz? Diulang? Bingung. Panas. Iya Ustaz, masih bingung. Wahidun isnani muzakkar. Iya, kita lihat untuk angka untuk mudzakkar.
1 dan 2 ada tak marbutohnya enggak atau ada taknya enggak? Enggak. Ada. Ini Enggak muzakkar. ada. Muzakkar. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya dia itu mengikuti sifat Mudzakarnya. muzakarnya. Paham sampai sini? Maksudnya Paham. mengikuti muzakkarnya bendanya Iya, gitu ya, Ustaz ya? mengikuti sifat asli muzakarnya tidak ada tak Tidak ada tak marbutohnya itu. marbutoh, ya. Ya. Heeh. Nah, terus nomor 3, bilangan 3 sampai 10, kita lihat di situ semuanya ada tak marbutohnya enggak? Ada. Ada. Ada enggak yang tidak ada tak marbutohnya? Tidak Nggak ada. ada. Sebenarnya Ada. Enggak ada ya. Tapi ini muzakkar. Kenapa kok bisa gitu? Nah, bersifat berbalik. Nah, gitu ya. Bisa disimpulkan ya. Ketika kita masuk dalam ranah angka, ketika itu bermulai dari bilangan 3 sampai 10, maka bersifat apa? Bersifat berbalik. Oh, Pokoknya ingat, berbalik itu 3, 10 itu pasti berbalik. Kalau muzakkar ada tak marbutohnya, kita harus bermindset itu ya. Yang selama ini kita kenal muzakkar itu tidak ada tak marbutoh. Tapi kalau dalam hal angka, ya dari bilangan 3 sampai 10 itu bersifat Berbalik. Oh, berbalik. jadi maksudnya 3 Ya. sampai 10 ini meskipun ada tak marbutoh, tapi dia muzakkar gitu ya? Iya, Enggak ya? betul. Jadi masuk Maksudnya gitu ya? bagian daripada bilangan muzakkar itu, yaitu adalah bagaimana bilangan 3 dan 10 ini bersifat berbalik ya. Yang biasanya yang kita kenal muzakkar itu tidak ada tak marbutohnya, tapi dalam hal bilangan angka 3 sampai 10 itu ada tak marbutohnya. Ya. Jadi intinya 1 dan 2 itu menyesuaikan sifat Mudzakarnya. menyesuaikan sifat mudzakarnya. Nah, adapun 3 bilangan 3 sampai 10 itu bersifat berbalik. berbalik dengan adanya tak Betul. marbutoh. Ini untuk muzakkar ya. Baik. Gitu. Ustaz, Maksudnya untuk saya- muzakkar itu apa sih? Yaitu nanti ketika disandingkan dengan kosakata muzakkar. Gitu ya. Oke. Paham Bu ya nih? Kamu Ustaz, Sementara paham. Ya, semuanya muzakkar. Ustaz, 10 saya gitu ya. masih belum paham. Jadi gini, maksudnya 1 dan 2 menyesuaikan sifat muzakarnya. Jadi 1 dan 2 ini dia masuk muzakkar gitu kah? Ini semuanya Iya, 1 muzakkar sampai Bu 10 ya. itu muzakkar. Ibu hilangkan konsep ininya, tapi apa namanya yang ada di mindset Ibu sekalian sekarang adalah kaidahnya. Jadi Gimana sih walaupun kaidah ada angka tak dalam muzakkar? marbutoh, dia tetap muzakkar. Apa? Yang untuk angka ini, ya, yang 1 Semuanya sampai muzakkar, 10 Bu. ini semuanya muzakkar. Iya, Oh, semuanya muzakkar, tapi dalam sisi kaidah penulisannya Ibu fokus kepada kaidahnya. Kaidah angka 1 dan 2 itu mengikuti sifat mudzakarnya, artinya tidak ada tak marbutohnya ketika muzakkar. Nah, ketika angka muzakkar 3 sampai 10 itu harus ada tak marbutohnya. Nah, pokoknya sisi kaidahnya, kaidah ya. penulisan ya. Kaidah penulisannya, betul. Ya, kaidah penulisannya itu Hmm. untuk angka mudzakkar 1 dan 2 itu dia mengikuti sifat mudzakarnya. Ya, tidak ada tak marbutoh di situ, tidak ada taknya. Nah, untuk yang 3 sampai 10 ya dalam sisi kepenulisannya itu dia bersifat berbalik dengan sifat mudzakarnya, yaitu dengan diadakannya apa, Bu? Dengan adanya tamar buto. Adanya tak marbutoh. Intinya gitu ya, angka mudzakkar itu 1, 2 tanpa tak marbutoh atau tanpa adanya tak, 3 sampai 10 itu adanya tak marbutoh. Nanti ketika mu'annas seperti itu juga, Bu. Ya. Ketika mu'annas 1 dan 2 ada tak marbutohnya. Ya. Dan 3 sampai 10 tidak ada tak marbutohnya bersih. Nah, itu ketika mu'annas. Jadi saling berbalik, Bu ya, antara mu'annas dan Berbalik, iya.
muzakkar. Wahidatun. Paham Bu ya? Nih. Kalau Ini contoh maksudnya nanti kalau dihubungkan sama kata bendanya ya Ustaz? Iya. Nanti kalau misalnya Ibu, misalnya ada soal, apa bahasa Arabnya? 3. Misalnya ini soalnya. salah satu Nanti dulu Bu ya, sabar. 3 pulpen. Nah, ini pintu. Pintu itu bahasa Arabnya apa? Babun. 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 Nah, babun ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muannas. Nah, Ya. ketika kita Muzakkar, ingat muzakkar, muzakkar. maka angkanya yang 6 ini harus menggunakan tak marbutoh. Berarti sitatu abwabin. Nah, gitu ya. Tapi nanti belajar ya bertahap bagaimana penerapan angka dengan kosakata. Ya, seperti itu. Oh, gitu. Kalau Jadi misalnya angkanya pakai muannas gitu ya, Ustaz? Untuk ya kata benda dalam yang penulisannya muzakkar. dalam kepenulisannya itu dia bersifat berbalik ya. Dan ini gak hanya berlaku untuk angka satuan saja, Bu. Tapi berlaku untuk belasan, berlaku untuk puluhan ya. Pokoknya untuk belasan berarti bilangan 1 dan 2-nya adalah 11, 12 ya. 11, 12 mengikuti sifat mudzakarnya, 13 sampai 19 dia bersifat berbalik gitu. Terus 21, 22 mengikuti mudzakarnya, 23 sampai 29 bersifat berbalik. Terus gitu sampai 99 ya. 91, 92 mengikuti mudzakarnya, 92 sampai 93 bersifat 93 sampai 99 bersifat berbalik. Jadi yang seperti ini itu tidak hanya berlaku untuk angka satuan saja ya, tapi berlaku dari satuan, belasan sampai puluhan. Gitu ya. kalau belasan tadi itu sampai berapa Ustaz? 11, 12 sifat muzakkar. 13 sampai berapa? 19 kan 20 bukan belasan lagi. Ya. Pokoknya kalau satuan sampai 10, 3 sampai 10 kalau satuan, kalau belasan puluhan itu dari 3 sampai 9. Ya, kalau belasan sampai puluhan itu 3 sampai 9. Ya kan nggak ada 10 Bu ya, adanya 20, 30, 40 gitu. Nanti ya bertahap Bu ya, kita fokus ke ini dulu. Tadi muannas ini kan tadi baru kita bahas tadi muzakkar ya Ustaz. Muannasnya Sabar Bu. Ya, muannasnya kan ada judulnya sendiri ya. Nanti kita masih muzakkar dulu ya. oh ya Seperti Ustaz. itu. Muannasnya ada di judul bawah, Bu. Oh iya iya. Nah, intinya untuk angka muzakkar ini dalam kepenulisannya ya, untuk 1 dan 2 dia tidak ada tak marbu, tidak ada tak marbutoh atau tak ya. Untuk penulisan dari 3 sampai 10-nya itu dia ada tak marbutoh, ada tak marbutohnya. Pokoknya ketika Ibu masuk ke bilangan 3, Ibu harus ancang-ancang kalau muzakkar pasti ada tak marbutoh. Gitu ya, ketika mulai bilangan 3 ya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk bilangan satuan, tapi berlaku juga untuk bilangan apa, Bu? Belasan. Belasan dan puluhan. Nah, untuk ya udah Bu, mungkin sampai situ aja dulu ya. Nanti untuk ini dulu aja deh. Nah, terus dalam kosakata ini terakhir ya, yang ini mufrad, musanna, jamak ya. Nah, untuk yaitu kosakata
Ya, selain daripada muzakkar dan muannas, itu ada dalam hal istilah pembagiannya lagi ya, yaitu dari sisi jumlahnya. Jadi kalau misalnya kosakata itu kosakata ya, pembagian kosakata, bentar, sabar. Pembagian kosakata berdasarkan. Nah, kalau misalnya berdasarkan jenisnya, maka dia dibagi menjadi dua. Ada muzakkar dan ada Mu'annas. Kalau misalnya di sini pembagian kosakata berdasarkan jumlahnya. Nah, maka di sini ada 3. Pertama, yaitu ada mufrad, yaitu berjumlah 1. Yang kedua, itu ada musanna, berjumlah 2. Dan yang ketiga, itu ada jamak, yaitu di atas 2. Nah, seperti ini ya. Mufrad, musanna, sama jamak. Contohnya di sini ada babun. Nah, babun itu artinya pintu, tapi dalam segi jumlahnya, itu berarti berjumlah berapa, Bu? Banyak. Satu. Babun. Ya, karena dia mufrad. Terus babani. Nah, ini musanna ya. Artinya 2 pintu. Babani. Kalau misalnya abwabun, itu artinya Lebih dari pintu. Tiga. Pintu. Atau beberapa pintu. Nah, gitu ya. Seperti itu cara menerjemahkannya. Ya, pintu-pintu atau beberapa pintu. Gitu ya. Nih. Babun pintu. Surun artinya apa? Pagar. Kalau suroni artinya 2 pagar. 2 pagar. Aswarun artinya beberapa pagar. Atau pagar-pagar bisa. Saubun artinya pakaian. Saubani artinya 2 pakaian. 2 pakaian. Aswabun artinya Pakaian-pakaian. pakaian-pakaian. Husnun artinya yaitu dahan. Nah, itu 1 dahan ya. Kalau husnani 2 dahan. sonun Beberapa dahan. Metrun artinya meter. Metroni 2 meter. 2 meter. Amtarun Bermeter-meter. berapa meter lah ya, lebih nyamannya. Bi'run artinya Sumur. sumur. Bi'roni 2 sumur. 2 sumur. abarun Sumur. Beberapa sumur. Ushbun artinya rumput. Ushbani 2 rumput. 2 rumput. Asyabun beberapa rumput. Nah, ini yang pertama tadi itu adalah mufrad ya. Yang kalau kedua musanna menunjukkan jumlah 2. Nah, terus yang jamak ini dia menunjukkan jumlah di atas 2. Ya, yaitu kategori jamak atau al-jam'u. Ya, al-jam'u. Seperti itu. Baik. Mungkin sampai sini dulu aja, Bu ya. Tugas dari saya untuk memudahkan nantinya ketika pertemuan selanjutnya. Ibu tugasnya hafalkan ini. Ya. Hafalkan ini. Ya. Kalau musanna gampang ya. Musanna itu kuncinya
Cukup menambahkan alif dan Alif dan nun. tuh, cukup menambahkan alif dan nun saja ya. Ya tuh. Ya. Ya kan? Ya betul. Coba kalau misalnya misalnya apa namanya? Kitabun maka menjadi Kitabani. kitabani. Kolamun jadi Qalamani. kolamani. Sohnun menjadi Sohnani. sohnani. Firoshun menjadi firoshani. Takwimun menjadi Taqwimani. maktabun menjadi Maktabani. maktabani. Nah, untuk musana mudah ya. Oke. Nah, di sini tugasnya Ibu menghafal ini babun, surun, saubun, husnun, sama tolong disebutkan jamaknya. Misalnya saya babun abwabun, surun aswarun, saubun aswabun, husnun agsonun, mitrun amtarun, bi'run abarun, ushbun asyabun. Nah, itu ya. Ibu menyebutkan mufradnya dulu, maksudnya mufrad jamak, mufrad jamak, mufrad jamak. Nah, seperti itu Bu ya tugasnya. Ya Allah, Ustaz. Ya. Allah, Ustaz. Ya, seminggu Bu. Seminggu tuh berapa jam? Banyak sekali. 24 jam kali 7 hari. Ya, kalau fokus 1 jam bisa nih Bu. Gitu ya. Direkam ya, Ustaz? Hah? Iya, pakai VN ya. Tapi jangan lihat ya. Harus jujur. Jadi VN-nya hafalkan bentuk, setorkan dengan hafalan bentuk mufrad dan jamak yang ada pada tabel. Ini ya. Ini soalnya Bu, kuncinya di jamaknya ya. Kalau Ibu nggak bisa jamak, nanti nggak bisa juga untuk ketika menggabungkan antara angka dan jamaknya itu ya, antara angka dan kosakatanya itu. Ya. Nah, sebenarnya jamak itu ada macam-macamnya ya. Nah, tapi mungkin pembahasannya akan lebih lanjut di pertemuan depan. Yaitu terkait dengan macam-macam jamak. Ya, dan juga bagaimana penerapannya ketika disatukan dengan angka gitu ya. Insya Allah mudah Bu ya. Ini kan bentuknya sama semua nih. Abwabun, aswarun, semuanya sama kan bentuknya. Aswabun, tinggal hurufnya aja yang beda kan. Bentuknya sama nih, satu pola maksudnya ya. Kalau mudah. Ini jamak tambah apa Ustaz? Kalau jamak ini jamak tambah apa ini? Huruf apa ditambah? Huruf apa? Apa ditambahkan seperti bab? Selalu ada tambahan alif dengan apa ya? Alif dengan itu sudah kaidah ya. Ini namanya, saya kenalkan, ini namanya jamak taksir. Jamak taksir itu tidak memiliki kaidah khusus, tapi harus dihafal ya.
Oke, jadi bagaimana solusi kita mengetahui jamak yang dengan berbentuk jamak taksir, yaitu bagaimana Bu caranya? Lihat, Dihafal. Nah, soalnya jamak taksir bentuknya tidak seperti ini saja, kayak misalnya apa jamak daripada kitabun, jamaknya kutubun. Kutubun. Kan beda lagi ya, ini namanya jamak taksir, artinya jamak yang tidak memiliki kaidah. Dan Ya, satu-satunya cara untuk menanganinya adalah hafalan. Masya Allah. Kutubun. Terus jamak taksir lainnya ada yang kayak aneh gitu kan. Masjidun. Jamaknya masajidu. Masajid, ya, masajid. Masajid. Beda lagi kan. Ini jamak taksir ya, macamnya banyak sekali. Masajidu. Sajid. Bahkan kalau misalnya kayak ahun. Apa jamaknya ahun? Jamaknya ahun itu saudara ya. Ahun itu jamaknya ikhwatun. Terus abun. Apa jamak abun? Jamak abun itu abaun. Mana ini? Tambahin Ustaz. Baun. Apa jamaknya? Apa lagi? Banyak ya. Nah, ini namanya jamak taksir. Apa artinya jamak taksir? Yaitu jamak yang tidak memiliki pola ataupun yaitu jamak yang tidak memiliki kaidah. Yang mana bagaimana cara menanganinya? Kita harus menghafalnya, ya. Gitu. Tapi yang ini nggak perlu dihafalin ya. Saya minta hafalnya di tabel aja. Gitu. Babun, abwabun, surun, Babun, abwabun. Surun, aswarun. Oke, sampai sini Bu ya. Aswabun. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Saubun. Gusbun. Awsanun. Metrun. Amtarun. Bi'run. Abarun. Ushbun. Aksabun. Ushbun. Aksabun. Insya Allah pertemuan depan kita akan mempelajari bagaimana menyambungkan antara angka dengan kosakata. Ya, kayak misalnya 4 pulpen, 5 pulpen, terus di sini ada 3 pintu, ya, ada 2 sikat gigi, terus di sini ada 4 tiang, sebagainya. Insya Allah kita akan mempelajarinya pada pertemuan depan, ya. Seperti itu. Abwabun. Surun. Aswarun. Saubun. Aswabun. Wasnun. Awsanun. Kita cukupkan sekian ya. Bi'run. Abarun. Ushbun. Aksabun. Kita cukupkan sekian. Baik. Kita tutup dengan bersama baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istauda'naka alamtanahu Alamtanahu fardudhu ilaina warzuqhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya Amin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.